Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia. Marilah kita mulai pelajaran ekonomi internasional dengan mengulas materi pertemuan 3, yaitu valuta asing. Saya di sini mewakili kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Yulianto, Nur Afiani, dan saya sendiri Sururudin. Valuta asing atau falas sudah sangat familiar di telinga kita. Falas atau foreign exchange atau foreign currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional terdiri dari dua, yaitu hard currency dan soft currency. Adapun hard currency yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya, seperti USD, Yen Jepang, dan dolar Australia. Sementara untuk soft currency, yaitu mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya, seperti rupiah dari Indonesia, peso dari Filipina, baht dari Thailand, dan rupiah dari India. Cadangan devisa. Total falas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dan suatu negara disebut juga sebagai cadangan devisa. Cadangan devisa tersebut dapat diketahui dan posisinya balance of payment atau BOP atau neraca pembayaran internasionalnya. Cadangan devisa suatu negara biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Cadangan devisa resmi atau official forex reserve, yaitu cadangan devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditata usahakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua, yaitu cadangan devisa nasional atau country forex reserve, yaitu seluruh devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan, yang secara moneter merupakan kekayaan nasional, termasuk milik Bank Umum Nasional. Mekanisme bursa falas. Bursa falas atau pasar falas diartikan sebagai suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran atas falas. Adapun 3 prinsip pokok dalam bursa falas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurs jual dan beli. Kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi atau pihak bank atau money changer atau pedagang falas. Yang kedua, kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli, ataupun sebaliknya, kurs beli selalu lebih rendah dari kurs jual. Yang ketiga, kurs jual beli suatu mata uang atau falas adalah sama dengan kurs jual beli dan mata uang falas lawannya. Dengan kata lain, kurs jual atau beli US dollar adalah sama dengan kurs
jual atau beli rupiah. Selanjutnya, fungsi bursa falas. Adapun fungsi bursa falas yang pertama yaitu menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Dan yang ketiga, menyediakan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang falas untuk menghindari risiko kerugian atas fluktuasi kurs falas. Tentang spot rate dan spot market. Spot market adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi jual beli falas dengan kurs spot dengan cara immediate delivery atau dalam jangka waktu 2x24 jam. Spot market diartikan sebagai suatu bursa falas tempat, misalnya di Jakarta, Tokyo, New York, Paris, Hong Kong, Singapura, dan tempat lainnya, di mana berlaku spot rate, yaitu kurs falas yang berlaku di tempat tersebut untuk jangka waktu maksimum 2x24 jam. Pada umumnya, international spot transaction interbank market untuk US dollar dapat berlangsung dengan cepat karena sudah menggunakan sistem komputer yang dikenal sebagai Clearing House Interbank Payment System yang dioperasikan oleh New York Clearing House Association. Perhitungan cross rate ini umumnya digunakan oleh para arbitrator atau pedagang falas untuk melakukan international triangular arbitrage, yaitu tindakan untuk mencari keuntungan atas perbedaan spot rate yang terjadi di tiga bursa falas yang berbeda. Forward rate dan forward market. Forward market adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan sekarang atau saat ini, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang atau future period antara lebih dan 2x24 jam hingga biasanya 1 tahun atau 12 bulan. Sedangkan forward rate dan forward market ini timbul karena adanya ketidakpastian dan fluktuasi kurs falas, terutama semenjak diberlakukannya sistem kurs mengambang atau floating rate system. Setelah dekret Presiden Nixon pada tanggal 15 Agustus 1971 yang antara lain menyatakan bahwa nilai mata uang US dollar tidak dikaitkan lagi dengan emas. Sebelumnya, berdasarkan persetujuan Bretton Woods tahun 1944, sistem moneter internasional didasarkan pada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, di mana USD convertible atau dapat ditukar dan dijamin sepenuhnya dengan emas dengan ketentuan US dollar 35 ekuivalen dengan 1 ounce emas. Hedging dan forex exposure. Kebijakan pengusaha untuk melakukan forward contract ini merupakan salah satu cara hedging, yaitu tindakan pengusaha untuk menghindari risiko kerugian sebagai akibat fluktuasi kurs falas atau forex rates yang disebut sebagai forex exposure. Secara finansial, forex exposure atau pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap transaksi
ekspor-impor yang dilakukan oleh perusahaan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, transaction exposure, yaitu risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash transaction. Yang kedua, economic atau operating exposure, yaitu risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap present value dan future cash flow suatu perusahaan. Yang ketiga, transaction atau accounting exposure, yaitu risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap consolidated financial statement perusahaan. Teknik currency hedging. Teknik-teknik yang sering dilakukan dalam currency hedging yaitu ada 5. Yang pertama, money market hedge. Yang kedua, forward market hedge. Yang ketiga, future market hedge. Yang keempat, option market hedge. Dan yang kelima, currency range agreement, yang di dalamnya terdapat neutral zone, sharing zone, dan renegation zone. Pembahasan tentang falas ini sebenarnya belum selesai, akan tetap dilanjutkan kelompok 2. Selanjutnya, untuk diskusi akan dilakukan di forum diskusi e-learning. Dari kelompok pertama, apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi, mohon kiranya untuk segera disampaikan dan mohon dimaafkan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.